Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumatul Arabiah sebagai pemateri pertama dengan tema hari ini yaitu tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Jadi PTEBT itu diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan dari lingkungan itu sendiri. Contohnya seperti cerita tradisional, lagu tradisional, barang hasil kerajinan seperti angklung, tarian, dan lain-lain. Jadi, PTEBT sendiri perlu mempunyai perlindungan hukum. Kenapa? Karena perlindungan hukum itu dibutuhkan untuk mencegah produk-produk milik masyarakat Indonesia, khususnya yang berbasis pengetahuan tradisional, agar kepemilikannya itu tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi, upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, mengenai pemberian perlindungan terhadap PT dan EBT itu dianggap penting, sangat-sangat penting, karena pemberian perlindungan bagi PT EBT menjadi penting itu ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Jadi ada beberapa alasan perlunya dikembangkan perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya, dan praktik dari tradisi. Upaya ini supaya pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Jadi, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Apakah sudah ada perlindungan hukum terhadap PT dan EBT? Jadi secara perundang-undangan belum ada perlindungan hukum yang secara khusus ataupun signifikan. Di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas PT dan EBT. Di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya. Belum ada kejelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan list of core issues. Kevakuman hukum. Dalam rangka mengisi kevakuman hukum, perlu upaya yang menjadi peta jalan dalam rangka memberikan perlindungan bagi PT EBT. Melakukan pencatatan mengenai warisan budaya tak benda atau WBTB. Sebagaimana telah diketahui, Kemdikbud bekerjasama dengan UNESCO telah menghasilkan buku panduan praktis yaitu Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan WBTB. Pemberian akses secara selektif terhadap PT dan EBT. Perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan penelitian untuk menjawab list of core issues. Semakin banyak penelitian yang dilakukan mengenai masalah ini akan semakin memperkaya pemahaman para pembuat kebijakan sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan. Jika memungkinkan, untuk sementara memanfaatkan jenis-jenis HKI yang dapat disesuaikan dengan karakteristik PT dan EBT. Setidaknya ada 3 jenis HKI yang dapat digunakan untuk keperluan ini, yaitu merek, indikasi geografis, dan rahasia dagang.
Membawa sengketa tentang kepemilikan PT dan EBT ke pengadilan, tindakan ini sangat penting dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum di Indonesia, sementara menunggu dibentuknya peraturan perundang-undangan. Mendorong dan memberikan masukan terkait dengan penyusunan RUU tentang PT dan EBT dan revisi UU HC. Jika telah diundangkan, kedua peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi titik awal yang sangat penting bagi perkembangan hukum mengenai perlindungan HKI atas PT dan EBT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.